me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauzia Sukma, saya dari BKA 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada di dalam psikologi. Yang pertama adalah psikologi kognitif. Apa itu? Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri dalam lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Lalu, sejarah aliran kognitif yang pertama ada Aristoteles dan Plato, memperdebatkan mengenai cara manusia dalam memahami dan mengerti pengetahuan dunia serta alam. Yang kedua ada Wilhelm Wundt untuk memahami proses perpindahan maklumat atau cara berpikir, maka maklumat tersebut harus dibagi dalam beberapa struktur berpikir yang lingkupnya jauh lebih kecil. Yang ketiga ada Edward Lee Thorndike. Semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia adalah memiliki suatu tujuan yang membuktikan bahwa terjadi proses kognisi. Selanjutnya ada perkembangan aliran psikologi kognitif, yaitu kognisi dan pendekatan kognitif. Kognisi itu mempelajari proses-proses pada mental atau aktivitas dalam pikiran seorang manusia. Dan yang kedua, pendekatan kognitif, cara tertentu dalam mendekati berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia psikologi manusia. Selanjutnya adalah aliran behavioristik dan aliran social learning yang akan dibawakan oleh rekan saya, Erika Adelia Rosandi. Bentuk interaksi atau dapat kita sebut of interaction menurut Hartono. Yang pertama, tutoring interaction. Pada tutoring interaction terjadi interaksi langsung antara pengajar dan pelajar. Yang kedua, presentasi pattern. Pola present pattern interaksi yang terjadi yaitu dari satu orang memberikan informasi secara langsung kepada orang lain, bisa dengan cara pidato, presentasi, atau demonstrasi. Yang ketiga, question and answer pattern. Pada ini, para peserta pembelajaran dapat mengajukan pertanyaan pada pengajar, expert. Interaksi ini bisa forum diskusi, telepon, atau audio atau video call. Yang keempat, post and comment pattern. Pada post and comment pattern, mengajar dapat membuat sebuah tautan dan dikomentari oleh beberapa peserta pembelajaran. Di sini para peserta dapat terjadi melalui sebuah grup, forum, diskusi, atau blog. Yang kelima, kolaborasi dokumen pattern. Dokumen pattern, para peserta pembelajaran secara bersama-sama membuat dan mengedit sebuah dokumen seperti wiki. Interaksi ini dapat dilakukan seperti cara kerja Google Docs. Yang keenam, grup. Pada grup, semua peserta menjadi satu grup dan saling berdiskusi. Interaksi ini dapat dilakukan secara berlangsung dan chat atau audio dan video call. Small. Pada small, interaksi yang terjadi layaknya kerja kelompok. Yang selanjutnya, panel. Panel, para ahli atau pembicaraan mendiskusikan sebuah topik dan para peserta pembelajar militer dan mendengarkan seperti interview. Selanjutnya, symposium. Kelompok asli dalam pembicaraan diskusi materi dengan peserta pembelajaran. Selanjutnya, AX. Pada AX, peserta pembelajaran berdiskusi dengan para anggota atau ahli, di mana peserta pembelajaran adalah anggota kelompok tersebut. Yang kedua, yaitu membahas tentang behavioristik. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan dengan setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotensi yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behavioristik menolak kesadaran aspek-aspek kesadaran itu menatalitas dalam individu.
Pandangan itu sebelumnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno. Yang selanjutnya yaitu teori utama dari Wheatstone, yaitu konsep stimulan dan respon. Dalam psikologi, stimulus adalah sebagai suatu objek yang bersumber dari lingkungan, sedangkan respon adalah segala aktivitas sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Wheatstone tidak mempercayai unsur header atau keturunan sebagai penentuan perilaku, dan perilaku manusia adalah bagus belajar, sehingga unsur lingkungan pada unsur sangat penting. Pemikiran Wheatstone menjadi dasar bagi para pengamat behaviorisme berikutnya. Teori yang dikembangkan oleh kelompok behavioristik terutama banyak dihasilkan melalui berbagai eksperimen terhadap binatang. Berikut ini disajikan beberapa teori penting yang dihasilkan oleh kelompok behaviorisme. Yang A, connection. Yang kedua, classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Yang ketiga, open coding menurut teori belajar behavioristik. Pada awalnya terdapat dua kelompok utama aliran teori belajar, yaitu aliran behaviorisme dan kognitivisme. Di antara tokoh aliran behaviorisme adalah Ivan Pavlov dan dari Rusia. Behaviorisme adalah salah satu di antara aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan pengabdian aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan bakat, minat, perasaan individu dalam suatu peristiwa pembelajaran. Terima kasih.